Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, berikut saya sertakan terkait informasi hasil akhir media yang saya buat, panggung literasi anak portable beserta justifikasi media tersebut. Mohon izin, ini sudah saya tuliskan secara lengkap pada template tugas 2. Jadi saya juga akan menyampaikannya sesuai dengan apa yang saya tuliskan. Nah, jadi mohon izin Bapak, hasil akhir dari pembuatan media saya ini panggung literasi anak berbentuk panggung mini interaktif portable yang dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran literasi pada anak usia dini. Media ini menyerupai panggung pertunjukan sederhana dengan tirai yang dapat dibuka dan ditutup sehingga memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Nah, secara visual, media ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu kerangka panggung yang berbentuk persegi panjang sebagai struktur utama media, tirai kain yang bermotif sebagai elemen kejutan dalam kegiatan cerita, kemudian judul media terpasang jelas di bagian atas sebagai identitas, kemudian dekorasi panggung berupa gambar buku, anak membaca, dan elemen visual lainnya yang memperkuat nuansa literasi. Kemudian saya sertakan juga ada kode QR, ada ruang pertunjukan di balik tirai, nah bisa mendongeng, puppet show, dan menampilkan cerita lainnya. Kemudian ada juga aneka properti pendukung seperti boneka, mahkota, buku cerita, aksesoris, dan lain sebagainya. Nah, justifikasi media panggung literasi ini adalah yang pertama, sesuai dengan karakteristik anak usia dini, media ini dirancang dengan warna-warna cerah, dekorasi menarik, dan bentuk yang sederhana namun atraktif. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang cenderung tertarik pada stimulus visual yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian yang kedua, mendukung perkembangan kemampuan literasi anak. Panggung literasi dapat menjadi sarana untuk mengenal kosakata baru, kemampuan menyimak, dan melatih anak untuk berbicara, serta mengembangkan imajinasi dan menumbuhkan minat baca sedari dini. Nah, anak bisa berperan secara aktif dan memahami alur cerita untuk menimbulkan pesan moral yang lebih bermakna. Kemudian justifikasi yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan aktif anak dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya jadi pendengar, namun anak-anak bisa berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang keempat, fleksibel, digunakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti storytelling, bermain peran, membaca nyaring, presentasi hasil karya, dan permainan tebak cerita atau tokoh. Nah, kemudian yang kelima, memanfaatkan bahan sederhana namun efektif. Jadi mudah didapat seperti kardus, kain, kertas hias, cetakan gambar yang semuanya dibuat secara ekonomis namun tetap memiliki nilai edukasi yang tinggi, Bapak. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Panggung ini memberikan suasana seperti pertunjukan nyata sehingga anak merasa antusias dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Kondisi ini sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian refleksi dan perbandingannya, kesesuaian hasil akhir dengan rancangan awal sangat sesuai, bentuk media sesuai dengan konsep yang direncanakan. Kemudian unsur visual yang menarik juga berhasil saya terapkan. Fungsi edukasinya juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya munculkan. Kemudian pemanfaatan bahan sederhana sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Kemudian secara keseluruhan hasil akhir media telah sesuai dengan rancangan yang saya buat, meskipun mungkin terdapat beberapa penyesuaian kecil saat proses pembuatan Bapak. Nah, refleksi prosesnya adalah pembuatan, tantangan, dan solusi. Jadi tantangan yang dihadapi menentukan desain yang menarik dan sesuai fungsi. Solusinya waktu itu saya mencari referensi penyesuaian desain
sesuai kebutuhan anak dan fungsi utama literasi ini. Kemudian menyesuaikan dan menyusun bahan agar kokoh. Solusinya waktu itu saya mencari bahan-bahan yang sekiranya tebal, bisa memperkuat sambungan dan tentunya memiliki manfaat yang banyak, serta mengatur dekorasi agar menarik dan tidak berlebihan, mengelola waktu dalam proses pembuatan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, semoga hasil akhir dan justifikasi ini memberikan gambaran yang sudah lengkap sehingga bisa menjadikan inspirasi bagi siapa yang menyimaknya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.